Yang kedua ada Yosua Muhammad Yasin. Yosua Muhammad Yasin adalah dulunya seorang ustadz, guru ngaji. Selain itu, dia adalah seorang pelopor pembakaran gereja di desa Citayam dekat mau ke Parung Bogor. Namun sekarang ia sudah bertobat dan dipilih Tuhan seperti Rasul Paulus. Dia termasuk orang yang pemberani mengambil resiko. Di tengah keluarganya dan lingkungannya, ia sempat mau dibunuh dan hampir mati. Namun Tuhan memberikan keajaiban, padahal tadinya ia adalah orang yang sangat benci kepada orang Kristen, khususnya kepada pendeta. Namun tidak disangka, dia bertemu siapa itu sebenarnya jalan yang lurus, yaitu hanya Yesus Kristus. Saya akan kenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama Yosua adalah nama baptisan saya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Latar belakang saya dulunya bukan seorang Kristen, tapi saya mantan seorang guru agama Islam. Yang puji Tuhan, alhamdulillah, sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan, amin. Saya seorang gembala sidang sekaligus penginjilan di KP 4 GPDI. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya berasal dari suku Sunda, Citayam. Tahu dari Citayam ya? Daerah Bogor. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim. Ayah saya seorang kiai. Saya termasuk anak terakhir dari istri nomor 5. Dari usia 6 tahun itu saya sudah dimasukkan madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah tamat saya masuk sanawiyah. Sanawiyah tamat saya masuk aliyah. Aliyah tamat saya masuk di IAIN Jakarta. Saya kuliah ngambil Fakultas Dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu pada saat itu, hanya ingin menjadi seorang dai yang luar biasa. Tapi ketika saya belajar pemahaman tentang Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, ketika saya belajar di kampus ada satu Al-Quran mengatakan, ini saya pelajaran di masjid. Sudah baptisnya tadi Pak. Ya, ini saya, iya nanti kita jelaskan. Saya pelayanan di pesantren sama di masjid, saudara. Saya menyampaikan kabar Injil ke masjid dan ke pesantren. Haleluya. Kalau mau resiko mati ini dia. Kenapa? Karena saya bilang sama pribadi saya nggak takut mati buat Kristus. Amin. Amin. Saya nggak mau takut mati buat Kristus nih. Ya, saya pelayanan di pondok-pondok pesantren dan juga di masjid-masjid. Yang orang bilang, lu pendeta edan katanya. Tapi saya bilang bagi saya nggak ada yang edan, betul. Kenapa? Karena mereka perlu yang namanya keselamatan, bukan? Mereka perlu yang namanya Injil. Bukan hanya di gereja, tapi di masjid juga perlu Injil. Tahun 2000 saya kenal Tuhan. Kenapa? Karena saya dulu peristiwa pembakaran gereja yang ada di Citayam. Gereja GPDI Citayam, gereja GPB Depok, dan gereja Bojonggede. Itu peristiwa pembakaran. Kenapa saya bakar gereja? Karena pada saat itu, saudara, tujuan saya hanya satu, mengislamkan pendeta. Yang ketiga ada Roni Makassar. Di situ dikatakan bahwa yang pertama itu beliau telah bertemu dengan Tuhan. Ya, mungkin yang beliau maksudkan ini adalah bertemu dengan Isa atau mengenal Isa. Ya, saya anggap ini hanyalah perkataan biasa saja, dan saya katakan beliau tidak benar-benar bertemu dengan Isa. Karena kalau benar-benar bertemu dengan Isa, maka saat itulah dia akan memahami Al-Quran. Jadi menebarkan Injil ke seluruh negeri, ke mana-mana itu, maksudnya adalah memahami Al-Quran dari sisi hikmah. Ya. Jadi Injil itu dari sisi kitab atau buku itu tidak ada, karena Injil itu bersama Isa. Atau bisa dibahasakan Injil itu adanya di dalam Al-Quran, karena Isa adalah ruh, Al-Quran adalah ruh. Isa adalah firman, Al-Quran adalah firman.
Jadi Injil itu adanya di dalam Al-Quran. Dia berbentuk hikmah atau makna-makna Al-Quran. Jadi kalau ingin menyebarkan Injil ke seluruh negeri, itu berarti kita menyampaikan Al-Quran dari sisi hikmah atau makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah penuh dengan ayat-ayat mutasyabihat atau perumpamaan. Maka makna yang terkandung di balik ayat-ayat mutasyabihat inilah yang disebut dengan hikmah atau Injil, yang pengetahuannya diajarkan langsung oleh Isa. Jadi kalau mengenal Isa berarti memahami Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran berdasarkan hikmah itu, itulah yang dimaksud dengan menebarkan Injil ke seluruh pelosok negeri. Demikian.